Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rabu Ansah dengan NIM 242220104 dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang trigger. Apa itu trigger? Trigger dalam basis data adalah prosedur yang secara otomatis dijalankan atau dipicu oleh server database sebagai respon terhadap peristiwa tertentu. Pada tabel atau tampilan atau yang biasa kita dengan view, peristiwa ini dapat berupa insert, update, atau delete. Trigger digunakan untuk memantau atau mengontrol perubahan data, memastikan konsistensi validasi data, dan memicu tindakan otomatis tertentu. Itu untuk pengertian trigger. Di sini kita mendapatkan tugas untuk mengerjakan latihan soal trigger. Sebelumnya kalian buka dulu virtual mesinnya ya, yang telah kita install pada video-video sebelumnya. Jadi kalau yang belum menginstal, silakan tonton video-video sebelumnya. Adapun tugasnya adalah kita itu dulu. Ya, ini trigger. Oh, ini masih materinya ya. Mengapa kita membutuhkan atau menggunakan pemicu di MySQL? Kita membutuhkan menggunakan trigger di MySQL karena fitur-fitur berikut. Seperti ini, trigger membantu kami menegakkan aturan bisnis, membantu kami memvalidasi data bahkan sebelum disisipkan atau diperbarui. Trigger membantu untuk menyimpan log catatan seperti memelihara jejak audit dalam tabel. SQL menyediakan cara alternatif untuk memeriksa integritas data. Trigger juga menyediakan cara alternatif untuk menjalankan tugas terjadwal, meningkatkan performa query SQL karena tidak perlu dikompilasi setiap kali query dijalankan. Trigger juga mengurangi kode sisi klien yang menghemat waktu dan tenaga. Trigger membantu untuk melaksanakan aplikasi kami di berbagai platform, dan trigger juga memudah dikelola. Jenis trigger di MySQL, kita dapat menentukan maksimal 6 jenis tindakan atau peristiwa dalam bentuk trigger. Ini diaktifkan sebelum penyisipan data ke dalam tabel. Ini diaktifkan setelah penyisipan data ke dalam tabel. Ini diaktifkan sebelum pembaruan data dalam tabel. Ini diaktifkan setelah pembaruan data dalam tabel. Ini diaktifkan sebelum data dihapus dari tabel. Ini diaktifkan setelah penghapusan data dari tabel. Ketika kita menggunakan pernyataan yang tidak menggunakan query insert, update, atau delete untuk mengubah data dalam tabel, trigger yang terkait dengan trigger tidak akan dipanggil. Namun, merupakan saran terbaik adalah untuk memiliki nama pemicu yang sama yang ditentukan untuk tabel yang berbeda. Ini contoh format trigger, format penulisan trigger, create trigger, trigger name, after, before, insert, update, delete, on, table name for each row, begin, variable declaration, trigger code, dan end. Contoh membuat database universitas dengan 3 tabel yang saling berhubungan dengan query SQL serta fungsi triggernya insert, update, dan delete, dan penggunaan triggernya. Ini ada dokumennya. Kita lihat tugasnya terlebih dahulu. Untuk tugasnya, lakukan dan dokumentasikan perintah seperti pada materi trigger yang terlampir. Kemudian kumpulkan hasil dalam bentuk link video rekam layar, screen record, dan dokumentasi perintah dalam bentuk PDF yang kalian kerjakan. Oke, untuk tugasnya adalah ini. Yang pertama kita akan buat tabel access universitas dengan value atau isinya ini ya, ada ID universitas, nama universitas, alamat, data-data tabel universitas, datanya, terus ke tabel mahasiswa,
data mahasiswa ada yang ini dosen, ada juga seperti ini, ID universitas, di dosen, ID universitas, auto increment, data untuk portable dosen. Nah, ini untuk data dosen, ya seperti ini dia nanti 1, 2, 3, 4. Outer table mahasiswa, add constraint mahasiswa IDFK1, gen C, ID universitas, referensi universitas, oke. Serta berdosen. Ini dia, delimiter. Ini proses awal untuk eh, format membuat trigger ya pada database. Delimiter. Pada contoh lain di sini menggunakan tanda dolar. Dan di sini untuk data yang disampaikan oleh dosen saya adalah garis miring. Nanti kita coba ya. Delimiter, terus create trigger mahasiswa before insert duplicate, before insert on mahasiswa for each row begin if exist. Oke, satu trigger, dua trigger. Terus ini create table arsip mahasiswa. Oh, setelah buat trigger ini masih ada table ya, table mahasiswa, arsip mahasiswa. Terus ini lagi ada 3, berarti kan udah 3 trigger, 4 trigger, 5 trigger, 6, 7. Jadi totalnya 7 trigger yang akan kita buat. Ada pemanfaatan delete, update, dan insert. Lengkap ya. Yang akan kita praktekkan di virtual mesin yang ada di Oracle VirtualBox kita. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita buka dulu CMD kita ya, Windows R. Windows R. Terus ketikkan CMD. Lalu ini ada 2 nih kayaknya. Plus 1 CMD baru oke. Oke, di sini udah masuk dalam CMD, kita besarkan saja ya. Bukan. Oke. CMD kita keluar dulu, CD. Jadi program files SQL. Sorry saya lupa gimana ya. Program files. Ini kan program files MySQL server 8.4. MySQL server 8.4 versi 8.4 terus bin. Ini bin. Ntar, oke udah masuk. Selanjutnya kita masuk ke user root. MySQL menu root menu. Ntar, masukkan password. Ntar, oke. Kita sudah masuk ke user root. So databases. Oke, di sini sudah ada database mahasiswa, informasi Sneman, SQL, performance skema, Stella, SCS, dan Word. Kita lihat kembali di tugasnya ya. Sebentar. Di tugasnya tabel universitas. Oh, dia langsung masuk ke tabel universitas ya.
database-nya bebas, berarti kan bebas milih mau pakai database yang mana. Kita untuk tabel universitas. Oke. Atau kita buat database baru ya. Sebentar, create table. The table is not exist universitas. Data untuk tabel universitas. Oke. Insert. Terus data untuk tabel mahasiswa. Di sini ada universitas, ada mahasiswa, ada dosen, dan arsip. Apa tadi satunya lagi? Arsip mahasiswa. Berarti ini harusnya database universitas. Kita coba buat dulu. Oke, kita lanjutkan untuk membuat database terlebih dahulu. Oke, create database if not exist universitas. Enter. Oke, kita show lagi show database. Oke, di sini udah masuk ya database universitas. Selanjutnya kita menjalankan tugas dari soal. Setelah ditentukan, selanjutnya kita akan membuat tabel universitas. Kita pilih dulu database-nya. Sorry. Kita pilih database universitas. Oke, terus kita buat di dalamnya. Oke, kita langsung masukkan ke sini. Create table if not exist universitas, ID universitas, integernya 11, tipe datanya integer, value 11, not panjang datanya 11, not null auto increment, universitas nama universitas varchar 255 not null juga, alamat varchar 255 not null, primary key, ID universitas, engine InnoDB, default, charset Latin 1, auto increment 5. Enter. Oke, query oke. Null rows affected, 1 warning. Oke. Di sini sudah kita buat tabel. Kita lihat tabelnya. Show tabel. Tables. Oke, di sini untuk database universitas sudah ada tabel universitas. Jadi di dalam database universitas ada tabel universitas. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita akan mengisi data dari tabel universitas. Ada. Oke, ini adalah data yang sudah ditentukan tadi ya. Sudah ada di form tugasnya. Insert into universitas, tabel universitas, ID universitas, nama universitas, alamat. Value-nya ada 4, totalnya 1, 2, 3, 4. Di Universitas Gunadarma, Universitas Indonesia, Universitas Pancasila, dan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita enter saja, oke, query 4. Record untuk melihatnya, universitas ya. Universitas. Oke. Sorry. Ini untuk melihatkan itunya ya. Fieldnya ya, judul fieldnya ya. Untuk melihatkan fieldnya. Untuk universitas. Kita coba select form universitas. Oke,
ID universitas 1, 2, 3, 4, nama universitas sudah ada, alamatnya juga sudah ada. Oke, sesuai ya. Depok, Pontianak. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Ya, ini adalah format untuk tabel mahasiswa. Di sini ada fieldnya, ada ID mahasiswa, tipe datanya integer 11, dan auto increment, nama mahasiswa, alamat, dan nomor telepon ya. Ada nomor telepon, ID universitas juga, sebagai primary key-nya ID universitas, key-nya primary key-nya ID mahasiswa, dan kuncinya di sini ada di ID universitas untuk menyambungkan ke tabel universitasnya. Kita enter aja. Oke. Untuk melihatnya kita dash dulu mahasiswa ya. Mahasiswa. Oke, di sini sudah ada field dari tabel mahasiswa, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, dan ID universitas. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data ya, mengisi data dari tabel mahasiswa. Ya, insert info mahasiswa, ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, ID universitas. Di soalnya dari 5 ya, 5, 6, 7, 8. Oke, ini adalah data dari mahasiswanya. Di sini ada Ani, Budi, Caca, dan Denny. Kita enter saja. Oke, sudah masuk datanya. Coba kita tampilkan mahasiswa. Oke, di sini udah masuk ID mahasiswa 5678, nama mahasiswa Andi, Budi, Caca, Denny, alamatnya Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, ID universitas 134. Oh, berarti ini dia orang Tangerang kuliah di Pontianak. Nah, itulah kira-kira. Ini orang Jakarta kuliah di Depok, Universitas Gunadarma. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel dosen. Teman dulu di sini tabel dosen. Oke, ini adalah kita akan membuat tabel dosen. Yang di sini ada ID dosen. ID dosen integer 11, not null, auto increment. Terus ada nama dosen, alamat, nomor telepon, ID universitas, dan primary key-nya ID dosen, dan KID universitas. Di sini constraint dosen IBFK. Oke, kita enter. Kita coba show table dulu. Bagus. Oke, ada. Yes. Dosen. Di sini ada ID dosen, nama dosen, alamat, nomor telepon, dan ID universitas. Oke, selanjutnya kita akan mengisi data dosen. Oke, paste di sini. Di sini ada Ewis, Papa, Gigi, dan Hana. Kita enter saja. Untuk melihatnya, kita select home dosen. Oke, untuk data dosen juga sudah ditambahkan. Di sini ada ID dosen 1234, nama dosen Ewis, Papa, Gigi, dan Hana. Alamatnya Jakarta, Depok, Bekasi, Pontianak. Nomor telepon, ID universitas. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tabel arsip mahasiswa. Sebentar. Kita akan membuat tabel arsip mahasiswa. Ini kita baru membuat database dengan tabelnya, belum masuk ke tahap trigger. Ini kita akan membuat tabel arsip mahasiswa. Ini adalah fieldnya yaitu ID,
nama mahasiswa, alamat, dan nomor telepon. Dihapus pada. Itu waktunya ya. Kita enter saja di sini. Oke, udah. Kita lihat isinya. Arsip. Oh iya, datanya belum. Sorry. Yes. Arsip. MHS. Sorry, bukan dot, tapi underscore. Ya, sini udah ada ya. Sudah ada. Oke. Oke, untuk tahap pembuatan database dan tabel dan pengisian datanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat trigger. Baiklah, langsung saja kita ke trigger yang pertama, yaitu untuk mencegah nomor telepon duplikat di tabel mahasiswa. Yang pertama kita buat delimiternya dulu. Judul misalnya kita insert di tabel mahasiswa, terus jika jika nomor mahasiswa sama pelaku, maka sinyal telnya akan muncul. Sinyal jelek, hari baru dulu. Oke, dengan message informasi, nomor tidak boleh dipecat. Terus kita edit, edit, edit. Oke, delimiter, tanda dolar. Oke, query oke. Rows affected. Berarti delimiternya atau triggernya sudah berhasil kita buat untuk mahasiswa tidak boleh dengan nomor telepon yang duplikat. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat delimiter yang kedua, yaitu trigger untuk mencegah nama mahasiswa kosong saat diupdate. Langsung saja kita buat delimiter di sini. Oke, di sini sudah kita buat mahasiswa before update. Jadi nama mahasiswa tidak boleh kosong ketika setelah diupdate ya, setelah diupdate. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita akan membuat trigger untuk mencegah untuk menyimpan data mahasiswa yang dihapus di tabel arsip mahasiswa. Oke, langsung saja kita buat triggernya. Oke, sini sudah kita buat delimiter create trigger before delete mahasiswa arsip, before delete on mahasiswa for each row begin insert into arsip mahasiswa, nama mahasiswa, alamat, nomor telepon, values of nama mahasiswa, of alamat, dan of nomor telepon. Keluar dulu. Lanjut ke yang trigger untuk mencegah penghapusan mahasiswa jika nama kosong. Ini yang keempat. Oke, langsung saja kita coba. Oke, di sini core-nya sudah berjalan juga. Untuk nama mahasiswa tidak boleh kosong ketika dihapus ya. Mahasiswa before delete. Nama mahasiswa tidak boleh kosong. Selanjutnya yaitu ketika menambahkan nama dosen. Jadi nama dosen tidak boleh kosong ya. Kita coba. Selanjutnya delimiter. Oke, di sini juga sudah selesai, yaitu membuat dosen before insert ya. Ketika insert, nama dosen tidak boleh kosong. Selanjutnya kita buat lagi untuk trigger update ya, update data dosen, nama dosen tidak boleh kosong. Yang terakhir
Yang ketujuh yaitu trigger ketika data dosen dihapus atau di delete, nama dosen tidak boleh kosong. Oke. Untuk triggernya, ketujuhnya sudah selesai kita buat. Bagaimana cara kita melihat trigger yang sudah dibuat? Dengan cara mengetikkan select trigger name underscore name from information underscore schema dot triggers where triggers underscore schema nama database universitas, enter. Oke, di sini udah ada 7 trigger ya, yaitu ada mahasiswa before insert duplikat, mahasiswa before update, before delete mahasiswa arsip, mahasiswa before delete, dosen before insert, dosen before update, dosen before delete. Ada 7 ya. Untuk mencoba apakah triggernya berjalan dengan lancar atau tidak, mari kita tes satu-satu ya. Pertama kita tampilkan dulu show tables. Oke, ini adalah tabelnya. Oke, sorry, form. Select from dosen. Oke. Select from mahasiswa. Oke. Select from universitas. Oke. Sitas ya. Sorry. Universitas. Oke. Dan yang terakhir arsip. Mahasiswa. Datanya masih kosong ya untuk arsip mahasiswa. Kita menguji triggernya satu persatu. Nah, mahasiswa before insert duplikat. Berarti tidak boleh nomor ya. Ini nomor sih. Nomor teleponnya tadi ya. Nomor teleponnya tidak boleh duplikat. Oke, kita insert untuk mahasiswa. Oke, untuk values-nya. Oke, values. Rabuansah ya. Nama saya dong. Rabuansah. Oke. Jerman. Oke. Dengan nomor yang sudah ada di sini di nama mahasiswa. Satu kita coba 081234567890 08 1234567 890. Oke, ini koma 1 kurung enter. Oke, di sini muncul error nomor telepon tidak boleh duplikat karena nomor ini sama dengan nomor si Ani. Jadi triggernya berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan mencoba trigger yang kedua yaitu mahasiswa dengan nama yang kosong. Kita copy di sini. Nah, ini update mahasiswa set nama mahasiswa kosong. Di sini ID mahasiswa 5. Nama mahasiswa tidak boleh kosong. Selanjutnya kita akan mencoba hapus salah satu data mahasiswa dan cek apakah data tersimpan di tabel arsip mahasiswa. Kita coba. Oke. Di sini sudah nama mahasiswa tidak boleh kosong. Delete from mahasiswa where ID mahasiswa 5. Ketika kita tampilkan select from arsip mahasiswa, ini sudah ada di sini. Sudah kosong. Untuk melihatnya, kita cek lagi. Di sini Ani sudah tidak ada lagi ya. Ani sudah kita hapus dan masuk ke tabel arsip mahasiswa. Selanjutnya, yang dosen before insert. Oke, di sini insert untuk dosen.
nambahkan nama dosen dengan nama yang kosong. Nah, di sini errornya nama dosen tidak boleh kosong. Ketika kita mau hapus ya, hapus data dosen dengan nama yang kosong, begitu juga ya. Ternyata saya sudah menemukan tadi untuk delete form mahasiswa where nama mahasiswa dan delete dosen ya, delete form dosen where nama dosen kosong ini, very oke. Dia berjalan tidak muncul error karena di sini nih, di sini kan create trigger dosen before delete on dosen. Jika ada nama mahasiswa yang kosong, maka nama dosen tidak dosen ya, sorry. Jika nama dosen kosong, maka muncul error ini dengan nama dosen tidak boleh kosong. Sedangkan di tabel dosen kita datanya nggak ada eh, nama dosen yang kosong gitu. Jadi dia berfungsi ini nih di data dosen ini nggak ada yang kosong gitu untuk trigger yang ini ya. Nah gitu. Oke, begitu begitu juga dengan yang mahasiswa. Nah, di situ dia berhasil. Misalnya kita coba cek lagi ya, cek eh, isi dari tabel tulisan mahasiswa. Oke, mahasiswa sudah berkurang satu ya, karena tadi kita hapus dan masuk di tabel arsip underscore mhs. Oke, sianinya. Selanjutnya ke universitas. Universitas. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Di sini eh, ada sinyal untuk sama-sama belajar. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.